Pernahkah Anda membeli bibit blueberry yang rimbun dari toko tanaman, merawatnya dengan penuh kasih sayang, namun dalam beberapa bulan daunnya menguning dan akhirnya mati? Anda tidak sendirian. Faktanya, 9 dari 10 pemula gagal total saat pertama kali mencoba menanam blueberry. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah tanaman ini memang ditakdirkan hanya untuk para ahli botani? Tentu saja tidak. Rahasia sebenarnya terletak pada satu langkah krusial yang seringkali dilewatkan oleh hampir semua orang. Ya, kita berbicara tentang proses penanaman yang benar. Jika Anda ingin halaman belakang Anda dipenuhi dengan semak yang berbuah lebat, manis, dan berukuran besar, Anda datang ke tempat yang tepat. Dalam video ini, saya akan membongkar rahasia di balik penanaman blueberry yang sukses. Kita akan menghancurkan mitos-mitos berkebun yang menyesatkan, dan saya jamin, di akhir video ini, Anda akan memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat tetangga Anda iri dengan panen Anda. Jadi, bersiaplah untuk mencatat rahasia besarnya. Sebelum kita mengotori tangan kita dengan tanah, mari kita pahami dulu siapa sebenarnya tanaman blueberry ini. Secara alami, blueberry liar tumbuh di area hutan pinus, rawa-rawa gambut, dan padang rumput pegunungan di wilayah beriklim dingin hingga sedang. Lingkungan asli mereka ini memiliki karakteristik yang sangat spesifik, yaitu tanah yang sangat miskin nutrisi namun kaya akan bahan organik yang membusuk. Selama ribuan tahun berevolusi, tanaman ini beradaptasi dengan kondisi ekstrim yang justru akan membunuh sebagian besar tanaman sayuran atau buah lainnya di kebun Anda. Masalah terbesar muncul ketika kita mencoba membawa tanaman liar yang unik ini ke halaman belakang rumah kita, lalu memperlakukannya sama seperti kita menanam tomat atau bunga mawar. Ini adalah resep pasti menuju kegagalan. Untuk bisa sukses, kita tidak bisa memaksa blueberry beradaptasi dengan tanah kita. Sebaliknya, kitalah yang harus menciptakan ulang potongan kecil habitat asli mereka di dalam kebun kita sendiri. Mari kita mulai bedah rahasianya satu persatu. Kunci utama dan yang paling mutlak dalam menanam blueberry adalah tingkat keasaman tanah atau yang biasa kita sebut dengan pH. Ini bukan sekedar saran, ini adalah hukum alam untuk tanaman ini. Blueberry membutuhkan tanah yang sangat asam dengan tingkat pH antara 4,5 hingga 5,5. Mari kita luruskan sebuah mitos besar di sini. Banyak orang berpikir bahwa tanah kebun biasa yang subur dan gembur sudah cukup baik untuk semua jenis tanaman. Itu salah besar. Jika Anda menanam blueberry di tanah netral atau basah, tanaman ini akan mati kelaparan. Mengapa bisa begitu? Bayangkan Anda sedang duduk di sebuah restoran prasmanan yang penuh dengan makanan lezat, tetapi mulut Anda dilakban dengan rapat. Anda bisa melihat makanannya, tetapi Anda tidak bisa memakannya. Itulah yang terjadi pada akar blueberry di tanah biasa. Nutrisi seperti zat besi mungkin ada di dalam tanah, tetapi karena pH-nya terlalu tinggi, akar blueberry terkunci dan tidak bisa menyerap makanan tersebut. Akibatnya, daun akan menjadi kuning pucat dengan urat daun hijau, suatu kondisi yang disebut klorosis, dan tanaman perlahan akan mati. Jadi, langkah pertama sebelum menanam adalah menguji tanah Anda. Jika tidak asam, Anda harus mengganti seluruh media tanam di lubang tanam tersebut. Setelah Anda menyadari betapa pentingnya keasaman tanah, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara kita menciptakan tanah yang asam tersebut? Jawabannya ada pada satu bahan ajaib yaitu gambut asam atau yang sering disebut sphagnum peat moss. Ini adalah komponen wajib yang tidak boleh ditawar. Saat Anda menggali lubang tanam, buatlah lubang yang cukup besar, sekitar 50 cm dalamnya dan 80 cm lebarnya. Jangan gunakan kembali tanah galian tersebut jika tanah asli Anda bersifat basah atau netral. Sebagai gantinya, buatlah campuran khusus. Gunakan setidaknya 60% gambut asam, dicampur dengan serpihan kayu pinus atau kulit kayu pinus, dan sedikit pasir untuk drainase. Bayangkan Anda sedang membuat resep kue spesial. Jika Anda mengganti tepung terigu dengan pasir, kuenya pasti gagal. Begitu juga dengan blueberry.
Jangan pernah menggunakan kompos dari kotoran hewan segar atau pupuk kandang biasa untuk lubang tanam ini. Karena bahan-bahan tersebut cenderung menaikkan pH tanah menjadi netral. Tanah gambut asam akan menciptakan lingkungan yang persis seperti habitat asli mereka di hutan rawa, memberikan rumah yang sempurna dan asam bagi akar-akar muda untuk berkembang pesat. Mari kita beralih ke faktor sinar matahari. Ada mitos umum yang mengatakan bahwa karena blueberry berasal dari hutan, mereka menyukai tempat yang teduh dan gelap. Ini adalah kesalahpahaman yang sangat merugikan. Meskipun mereka bisa bertahan hidup di tempat teduh, bertahan hidup tidak sama dengan menghasilkan buah yang melimpah. Jika Anda menginginkan buah yang besar, manis, dan dalam jumlah banyak, blueberry Anda harus berjemur di bawah sinar matahari penuh. Tanaman ini membutuhkan setidaknya 6 hingga 8 jam sinar matahari langsung setiap harinya. Pikirkan daun blueberry sebagai panel surya kecil. Semakin banyak sinar matahari yang mereka tangkap, semakin banyak energi yang mereka hasilkan. Energi inilah yang kemudian diubah menjadi gula alami yang membuat buah blueberry terasa sangat manis. Jika Anda menanamnya di bawah bayang-bayang pohon besar atau di samping tembok yang menghalangi matahari sore, tanaman Anda akan tumbuh tinggi dan kurus karena berusaha mencari cahaya, dan buah yang dihasilkan akan sangat sedikit serta rasanya sangat masam. Pilihlah lokasi paling cerah di halaman Anda sebagai panggung utama untuk semak blueberry kesayangan Anda. Sekarang kita sampai pada momen kritis saat Anda mengeluarkan bibit dari pot plastiknya. Ini adalah langkah di mana banyak pemula melakukan kesalahan fatal. Seringkali, bibit yang dibeli dari toko memiliki akar yang sudah tumbuh melingkar padat di dalam pot, membentuk gumpalan keras seperti bola. Mitosnya adalah, Anda bisa langsung memindahkan gumpalan akar ini ke dalam lubang tanam agar tanaman tidak stres. Kenyataannya justru sebaliknya. Jika Anda memasukkan bola akar yang padat itu ke dalam tanah, akar-akar tersebut akan terus tumbuh melingkar dan akhirnya mencekik tanaman itu sendiri. Sebelum menanam, Anda wajib memijat dan mengurai gumpalan akar tersebut dengan tangan Anda. Jangan takut sedikit kasar. Robek perlahan bagian bawah gumpalan akar dan tarik akar-akarnya keluar agar menyebar ke segala arah. Bayangkan Anda sedang menyisir rambut panjang yang sangat kusut. Anda harus mengurainya agar bisa diatur dengan baik. Dengan membuka sistem akar ini, Anda memberikan sinyal kepada tanaman untuk berhenti tumbuh melingkar dan mulai menjelajahi tanah gambut asam yang telah Anda siapkan dengan susah payah di sekelilingnya. Ini memicu pertumbuhan akar baru yang sehat. Posisi ketinggian saat menanam juga sangat menentukan hidup dan matinya tanaman blueberry Anda. Banyak orang berpikir bahwa menanam bibit dalam-dalam akan membuatnya lebih kokoh dan melindunginya dari angin kencang. Ini adalah jebakan yang berbahaya. Blueberry memiliki sistem akar yang sangat dangkal dan halus. Mereka harus berada dekat dengan permukaan tanah untuk bisa bernapas dan menyerap oksigen. Jika Anda menanamnya terlalu dalam, bagian batang yang menyentuh tanah atau yang disebut leher akar akan mulai membusuk karena terlalu lembab. Cara terbaik adalah menanamnya sejajar dengan kedalaman saat ia masih berada di dalam pot lamanya atau bahkan sedikit lebih tinggi. Buatlah gundukan kecil dari campuran tanah gambut Anda, lalu letakkan bibit di atasnya. Mengapa harus sedikit lebih tinggi? Karena campuran gambut yang gembur akan menyusut dan turun ke bawah setelah beberapa kali disiram. Jika Anda menanamnya pas sejajar di awal, ia akan tenggelam ke bawah seiring berjalannya waktu dan akhirnya terendam air saat hujan deras. Bayangkan mengubur seseorang. Pastikan hidungnya tetap berada di atas permukaan tanah agar ia bisa bernapas dengan lega. Setelah bibit Anda tertanam dengan aman, ada satu selimut ajaib yang harus Anda berikan, yaitu mulsa pelindung. Anda tidak boleh membiarkan tanah di sekitar akar blueberry telanjang dan terpapar matahari langsung. Namun, Anda tidak bisa menggunakan sembarang mulsa. Ingat aturan keasaman kita. Jangan gunakan serbuk gergaji dari kayu keras atau abu sisa pembakaran, karena itu akan meracuni tanaman Anda. Pilihan terbaik yang mutlak adalah jarum pinus kering atau serpihan kulit kayu pinus.
Taburkan mulsa ini setebal 5 hingga 8 cm di sekeliling pangkal tanaman. Namun pastikan mulsanya tidak menyentuh langsung batang utama agar terhindar dari jamur. Fungsi mulsa ini sangat luar biasa. Ia bertindak seperti termos alami. Di musim panas, mulsa menjaga tanah tetap dingin dan lembab, melindungi akar dangkal dari kekeringan yang mematikan. Di musim hujan, ia mencegah gulma tumbuh mencuri nutrisi. Dan yang paling penting, seiring waktu jarum pinus ini akan membusuk secara perlahan dan terus-menerus menyuntikkan asam alami ke dalam tanah, menjaga tingkat pH tetap sempurna untuk bertahun-tahun ke depan. Ini adalah investasi jangka panjang termurah untuk kebun Anda. Mari kita bahas tentang air, sang sumber kehidupan yang bisa dengan mudah menjadi pembunuh berdarah dingin bagi blueberry Anda jika salah diatur. Karena akarnya sangat dangkal dan tidak memiliki bulu akar yang menyerap air dalam-dalam, blueberry sangat sensitif terhadap kekeringan. Namun di sisi lain, mereka juga benci jika kakinya terendam air terus-menerus. Tanah harus selalu terasa lembab seperti spons yang baru diperas, bukan basah kuyup seperti handuk yang direndam di dalam ember. Salah satu mitos penyiraman yang paling merusak adalah menyiram tanaman dengan air keran biasa tanpa henti. Tahukah Anda bahwa air keran di banyak kota memiliki tingkat pH yang netral atau bahkan basa karena kandungan kalsium dan klorinnya? Menyiram dengan air keran terus-menerus perlahan-lahan akan menghancurkan keasaman tanah yang telah Anda bangun. Solusi terbaiknya adalah dengan menampung air hujan. Air hujan secara alami bersifat sedikit asam dan sangat disukai oleh tanaman ini. Jika Anda terpaksa menggunakan air keran, endapkan dulu selama semalaman. Gunakan sistem irigasi tetes jika memungkinkan, agar air masuk secara perlahan dan stabil tanpa menggenangi permukaan tanah dan mencekik akar. Hal selanjutnya yang sering membuat pekebun pemula gatal adalah keinginan untuk segera memberikan pupuk. Semua orang ingin melihat tanamannya cepat besar, bukan? Tapi dengarkan baik-baik. Jangan pernah memberikan pupuk apapun pada saat Anda baru saja menanam bibit blueberry. Ini adalah kesalahan besar. Akar muda yang baru saja diurai dan dipindahkan sedang dalam kondisi stres berat dan sangat rentan. Memberikan pupuk buatan pada saat ini ibarat memaksa seorang bayi yang baru lahir untuk makan sepotong daging sapi panggang yang keras. Sistem pencernaan mereka, dalam hal ini akar, akan terbakar oleh garam kimia dari pupuk tersebut dan daunnya akan langsung gosong di ujungnya. Bersabarlah. Biarkan tanaman beradaptasi dengan rumah barunya selama 4 hingga 6 minggu. Setelah terlihat ada tunas daun baru yang muncul, barulah Anda boleh mulai memupuk. Saat memupuk pun, pastikan Anda menggunakan pupuk khusus untuk tanaman penyuka asam, seperti pupuk yang mengandung amonium sulfat, bukan amonium nitrat. Taburkan pupuk dalam jumlah sedikit di atas mulsa secara melingkar sejauh tajuk daun terluar. Biarkan air hujan yang membawanya turun perlahan ke akar. Ada satu rahasia besar tentang produksi buah yang sering disembunyikan oleh para penjual tanaman. Jika Anda hanya membeli satu pohon blueberry dan menanamnya sendirian di halaman, jangan berharap Anda akan mendapatkan panen yang melimpah ruah. Mengapa demikian? Meskipun sebagian besar jenis blueberry modern diklaim bisa melakukan penyerbukan sendiri, kenyataan di lapangan sangat berbeda. Untuk menghasilkan buah yang sangat banyak, berukuran jumbo dan cepat matang, blueberry sangat membutuhkan penyerbukan silang dari tanaman lain. Syaratnya, Anda harus menanam setidaknya 2 atau 3 jenis atau varietas blueberry yang berbeda yang memiliki waktu berbunga yang bersamaan. Bayangkan sebuah pesta dansa. Jika seseorang menari sendirian, itu terlihat biasa saja. Tetapi ketika ia memiliki pasangan yang berbeda untuk menari bersama, pertunjukan menjadi sangat spektakuler. Lebah-lebah di kebun Anda akan terbang dari bunga varietas pertama, membawa serbuk sarinya, dan memindahkannya ke bunga varietas kedua. Proses persilangan alami inilah yang akan memicu pembentukan buah secara maksimal. Tanaman yang diserbuki silang akan memproduksi buah hingga 50% lebih banyak dibandingkan tanaman yang tumbuh sendirian. Terakhir,
Kita harus membahas tentang pengorbanan masa kini demi kejayaan di masa depan. Ini adalah langkah yang paling menyayat hati bagi setiap pekebun, namun mutlak harus dilakukan. Ketika bibit blueberry muda Anda mulai berbunga di tahun pertama setelah ditanam, Anda akan melihat bunga-bunga putih berbentuk lonceng yang sangat indah. Naluri Anda pasti ingin membiarkan bunga itu tumbuh menjadi buah pertama Anda. Tolong, lawan naluri itu. Anda harus memetik dan membuang semua bunga tersebut tanpa sisa di tahun pertama. Mitosnya, membiarkan buah pertama akan membuktikan bahwa tanaman itu sehat. Kenyataannya, menghasilkan buah membutuhkan energi yang sangat besar dari tanaman. Jika bibit muda menggunakan energinya untuk membuat segenggam buah di tahun pertama, ia akan berhenti membangun sistem akar dan cabang yang kuat. Akibatnya, tanaman itu akan kerdil seumur hidupnya. Membuang bunga di tahun pertama ibarat Anda sedang menabung uang di bank. Anda mengorbankan kesenangan kecil hari ini untuk membiarkan tanaman memfokuskan 100% energinya demi memperkuat fondasi akar. Hasilnya, di tahun kedua dan ketiga, tanaman tersebut akan meledak dengan pertumbuhan yang luar biasa dan membalas pengorbanan Anda dengan ribuan buah yang manis. Siapa sangka bahwa di balik semangkuk buah blueberry yang lezat, terdapat drama persiapan yang begitu mendalam. Sekarang Anda tahu bahwa rahasianya bukan pada pupuk mahal, melainkan pada tanah gambut yang asam, paparan sinar matahari penuh, penguraian akar yang tepat, dan pengorbanan emosional untuk membuang bunga di tahun pertama. Fakta yang paling mengejutkan adalah, dengan menerapkan semua rahasia ini, Anda kini memiliki pengetahuan yang jauh lebih mendalam dibandingkan 90% orang yang sekedar menanam bibit ke tanah biasa dan berharap pada keajaiban. Kegagalan menanam blueberry di masa lalu bukanlah salah Anda. Itu hanya karena Anda belum mengetahui aturan mainnya. Mulai hari ini, Anda siap untuk mengubah sudut halaman rumah Anda menjadi kebun beri mini yang memukau dan produktif selama puluhan tahun ke depan. Terima kasih banyak telah menonton panduan lengkap ini sampai selesai. Jika rahasia-rahasia ini membuka wawasan baru bagi Anda, mohon luangkan waktu sebentar untuk menekan tombol like, subscribe channel ini agar kita bisa terus berkebun bersama, dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Saya ingin tahu, dari semua kesalahan yang kita bahas tadi, manakah yang paling sering Anda lakukan secara tidak sadar di masa lalu?